pagi ini saya akan bicara tentang satu tema, saya lebih dari pemenang. Nah, kalau saudara dengar kata lebih dari pemenang, berarti saya dan saudara adalah orang-orang yang mungkin pernah terlibat dengan yang namanya pertandingan iman, terlibat dengan yang namanya peperangan rohani, ataupun juga saya dan saudara pernah menghadapi pergumulan hidup dan seakan-akan itu mustahil saya dan saudara mendapatkan kemenangan. Tapi justru Tuhan campur tangan, makanya kita bisa mendapatkan kemenangan. Bahkan bukan hanya sekadar kemenangan, tapi lebih daripada pemenang. Jadi, kalau saudara nyanyi lagu, haleluya, kibarkanlah panjinya, apa intinya? Saya lebih dari pemenang. Orang yang lebih dari pemenang adalah orang yang menang dalam peperangan. Kalau saudara mau jadi lebih dari pemenang, saudara tidak bisa menolak peperangan, pertandingan, pergumulan hidup. Harus terima. Dan kita bersyukur 6,5 tahun kita berperang melawan keuangan untuk sewa ruko. Dan saya hitung-hitung kalau kita bayar saudara-saudara, itu jumlahnya 217.500.000 rupiah. Dimulai dari ruko di depan rumah sakit, pindah ke depan Mitra Swalayan, kemudian pindah di samping Samarinda. Kita total bayarnya 217.500.000. Siapa yang kasih uang? Tuhan Yesus. Makanya orang tanya saya, Pak Andre sewa ruko bertahun-tahun siapa yang bayar? Tuhan Yesus yang bayar. Yang betul? Betul. Tidak pernah ada satu proposal pun yang saya buat, bahkan tidak pernah ada orang kaya satupun yang saya mengemis. Tapi tugas kita adalah berdoa. Dan ketika kita berdoa, Tuhan menggerakkan hati mereka untuk memberkati. Dan saya bersyukur kepada saudara-saudara, saudara jemaat yang mengasihi Tuhan. Saudara memberi persembahan dengan jujur, persepuluhan, sehingga kita keluar kemarin, kita tidak berhutang 1 rupiah pun juga. Tepuk tangan buat saudara-saudara. Saya bangga punya jemaat seperti saudara-saudara. Baik, mari kita buka Alkitab pada pagi hari ini. Saya akan bicara tentang satu orang yang hebat sekali, namanya adalah Naomi. Saya akan bicara tentang kehidupan perjalanan hidup dari Naomi. Saudara-saudara buka 2 teks firman Tuhan yang kita akan baca. Yang pertama Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16 sampai 19. Saya mulai ayat 16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. 17 saudara. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Saudara 19. Saudara buka Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Saya mulai. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap, garis bawahi kalimat, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2, saudara mulai.
Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya sama-sama. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tepuk tangan saudara-saudara untuk firman Tuhan. Haleluya. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menjanjikan kepada orang Israel adalah satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sehingga Tuhan setia dengan perjanjiannya yang bertahun-tahun, maka dia menggenapi bagi keturunan Abraham, Ishak dan juga Israel. Dan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka itu saudara-saudara menikmati segala berkat yang luar biasa. Sebab negeri itu adalah negeri yang subur dan sangat berlimpah-limpah. Tapi Tuhan pun juga menjanjikan kepada mereka bahwa ketika kalian masuk ke tanah perjanjian, maka tidak semua bangsa Kanaan yang ditumpas. Tapi ada bangsa-bangsa Kanaan yang masih ada pada waktu itu, dengan tujuannya adalah supaya mereka itu bisa menjadi pencobaan bagi orang-orang Israel. Jadi orang Israel ada di Kanaan, mereka itu harus berhadapan dengan orang-orang yang kafir. Nah, orang-orang yang kafir itu sengaja Tuhan tempatkan supaya Tuhan mau menguji kira-kira orang-orang Israel itu mendengar suara Tuhan kemudian melakukan perintah Tuhan atau tidak. Tetapi justru Alkitab mencatat mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Apa yang mereka buat? Terlibat yang namanya perkawinan campur. Mereka memberikan anak-anak perempuan mereka kepada bangsa Kanaan. Dan perempuan-perempuan Kanaan diambil oleh laki-laki orang Israel kemudian menjadi istri mereka. Bukan hanya itu saja, mereka pun juga terlibat dengan yang namanya penyembahan berhala kepada Baal dan Asitoret. Sehingga walaupun para hakim itu atau orang-orang yang memegang hukum itu memerintah, tapi orang Israel tidak mempedulikan mereka. Gara-gara itu saudara-saudara, akhirnya mereka itu dihukum oleh Tuhan. Dan Alkitab mencatat tiba-tiba ada kelaparan yang terjadi di Israel. Ada dua alasan mengapa Tuhan mengirimkan kelaparan kepada umat Israel. Yang pertama saudara-saudara, seperti yang saya singgung tadi, adalah karena dosa. Ingat baik-baik, dosa tidak akan pernah mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jadi jangan bangga kalau kita ini sudah beragama Kristen. Tapi kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka saya dan saudara pun juga sekalipun Kristen, kita akan bisa tetap dihukum oleh Tuhan. Betul atau tidak saudara-saudara? Jadi jangan bangga ketika kita ini berKTP Kristen, beragama Kristen. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka pasti bukan berkat yang kita dapatkan, tapi kutuklah yang kita dapatkan. Perhatikan firman ini. Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi,
Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Sama-sama baca 2-3. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi janji Tuhan selalu ada syaratnya. Selalu. Keselamatan kita dapatkan cuma-cuma, tapi untuk memperoleh berkat daripada Tuhan, dalam konteks ini berkat jasmani, saya dan saudara adalah orang-orang yang harus mentaati melakukan perintah Tuhan. Kelaparan terjadi itu tidak selalu karena dosa. Sebab Alkitab mencatat ada 6 tanda permulaan penderitaan sebelum Yesus datang yang kedua kali. Salah satu tandanya adalah akan terjadi kelaparan di mana-mana. Tapi dalam konteks pada waktu itu, orang Israel mengalami kelaparan karena mereka melakukan dosa. Akhirnya keluarga dari Elimelek ambil keputusan pindah ke satu negeri, yakni negeri Moab. Pada zaman itu ada 2 kerajaan kecil, kerajaan Moab dan kerajaan Amon. Moab itu berada di bagian timur dari Laut Mati, sedangkan Amon itu berada di bagian utara daripada Moab. Pertanyaannya, kenapa ada banyak kerajaan yang makmur, tapi mereka pindah ke sana? Saya menemukan saudara-saudara, ternyata jawabannya adalah yang pertama, karena waktu itu negeri Moab adalah negeri yang sangat kuat dan sangat kaya. Mari kita lihat datanya, Yeremia 48 ayatnya yang ke-11. Perhatikan firman Tuhan. Yeremia 48 ayat 11. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya, dan hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan, sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Sekalipun mereka ini kerajaan yang kecil, tapi ada begitu banyak kelimpahan yang terjadi di sana. Tapi jawaban yang kedua, saya menemukan alasannya, yakni Tuhan mau menyatakan rencananya. Sehingga ketika mereka pergi ke Moab, bukan sekedar ada kemakmuran di sana, tapi Tuhan mau bikin sesuatu bagi Elimelek, bagi Naomi, dan juga keturunan yang ada di bawahnya. Amin. Ingat, Tuhan kalau bekerja, Tuhan tidak pernah bodoh dan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan adalah sutradara yang paling terbaik di dunia ini. Tuhan kalau atur skenario, saudara-saudara, pasti happy ending. Dan mari kita lihat saudara-saudara, ternyata sampai di sana mereka menetap 10 tahun. Berarti mereka di sana sudah 1 dekade. 10 tahun adalah waktu yang cukup lama. Mereka mengharapkan ketika mereka sampai di Moab, mereka tidak menderita kelaparan. Mereka sampai di Moab, mereka itu bisa makmur. Mereka sampai di Moab, mereka itu bisa kaya. Tetapi yang terjadi justru kehilangan. Yang pertama, Alkitab mencatat cara Tuhan untuk mengembalikan Naomi, saudara-saudara,
pulang kembali kepada negerinya Bethlehem Efrata, sehingga Tuhan menjadikan Naomi lebih dari pemenang. Saya mencatat cara yang pertama adalah Tuhan menyadarkan Naomi untuk pulang kembali ke Bethlehem karena dia sudah tidak punya apa-apa. Alkitab mencatat yang pertama suaminya meninggal, Elimelek. Setelah suaminya meninggal, kedua anaknya menikah. Mahlon menikah dengan Ruth, Kilion menikah dengan Orpa. Dia bersyukur karena dapat mantu 2 orang. Tapi ketika dalam perjalanan waktu, justru kedua anaknya laki-laki ini meninggal juga. Nah, ketika sudah meninggal, dalam budaya pada waktu itu laki-laki adalah tulang punggung keluarga. Ketika kehilangan laki-laki, maka orang itu pasti tidak akan pernah punya pengharapan lagi. Sehingga keputusan yang dia ambil adalah dia harus pulang kembali ke negerinya Bethlehem. Tujuannya merantau tetap tinggal di Moab, tapi kenyataannya adalah tidak selamanya tinggal. Harus pulang kembali ke negerinya Bethlehem Efrata. Dan cara Tuhan menyadarkan Naomi saya catat ada 3. Yang pertama adalah dia kehilangan segala-galanya. Elimelek, Mahlon, dan Kilion. Pertanyaan buat ibu-ibu, kaum wanita. Kalau suami meninggal, kehilangan atau tidak? Atau ada yang bilang, puji Tuhan saya nikah ulang lagi. Ada? Pasti kehilangan. Tapi saudara kehilangan masih ada 2 orang anak laki-laki. Saudara bilang tidak apa-apa, Bapak udah pergi ke setinggal kita, masih ada kalian anak-anak. Tiba-tiba dalam perjalanan waktu beberapa tahun ke depan, anak meninggal juga. Kehilangan atau tidak saudara-saudara? Kehilangan itu bahkan cuma 2 anak lagi. Makanya orang tua dulu tuh tahu bahwa visi ke depan itu harus punya banyak anak. Makanya dulu tuh anak banyak saudara. Bikin tim sepak bola. Kalau sekarang anak 1 cukup, anak 2 cukup. Orang dulu tidak cukup. Harus 12 ke atas. Bahkan ada yang sampai punya anak 18. Saudara bisa bayangkan. Anak 1 aja, begadang aja, udah tidak kuat apalagi 18 orang. Naomi merasa kehilangan. Tapi itu salah satu cara Tuhan untuk menyadarkan Naomi. Cara yang kedua adalah dia mengalami kepahitan. Sehingga ketika dia pulang, gemparlah satu kota Bethlehem. Maka Naomi bilang begini, jangan panggil saya Naomi, tapi panggil saya Marah, yang artinya pahit. Dia pergi dengan manis, pulang dengan apa saudara-saudara? Pahit. Bahkan ketika dia pulang, dia sampai suruh 2 anak mantunya itu 3 kali pulang. 3 kali pulang. Tapi Orpa menyerah di pilihan yang ketiga atau suruh pulang yang ketiga. Tetapi Ruth tidak pulang, saudara-saudara. Coba kita lihat ini firman Ruth pasal 1 ayat 12 sampai 13. Mari kita lihat saudara-saudara ayat 15 saja. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Ayat 16. Tetapi Ruth, kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi.
Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Selain apa saudara-saudara? Daripada maut. Wih, ini anak mantu the best saudara-saudara. Amin. Luar biasa. Tapi ini mertua juga the best. Makanya saya bisa simpulkan, kalau bikin penghargaan dari tokoh-tokoh Alkitab, siapa mertua yang dapat penghargaan layak saudara-saudara? Jawabannya adalah Naomi. Tetapi juga siapa anak mantu yang layak dapat penghargaan sebagai mantu terbaik? Jawabannya adalah Ruth. Hebat ya saudara? Amin. Saudara jangan bangga bahwa ketika menikah itu kehidupan itu akan berbahagia. Karena cuma ada satu perempuan di dunia ini yang paling berbahagia dari dia lahir sampai dia mati, yakni Hawa. Karena waktu Hawa lahir, Hawa tidak punya ibu mertua, sehingga tidak pernah perang dengan ibu mertua. Amin. Dan ingat, yang masih muda belum menikah dan semua perempuan-perempuan juga yang sudah menikah, hari ini saudara-saudara jadi anak mantu, tapi besok-besok saudara akan jadi ibu mertua. Belajarlah dari Naomi dan juga belajarlah dari Ruth. Tepuk tangan dong saudara-saudara. Saudara tahu arti dari Ruth? Arti dari Ruth adalah sahabat. Dia bukan sekedar anak mantu, tapi dia jadi sahabat buat mertuanya Naomi. Naomi rasa saudara-saudara pahit, tapi itu adalah cara Tuhan. Yang ketiga Tuhan sadarkan dia, caranya adalah dia pulang dengan tangan yang kosong. Dia pergi dengan tangan yang penuh, dan dia pulang saudara-saudara dengan tangan yang kosong. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Tempat itu sekalipun kecil, tapi tempat itu adalah tempat yang sangat makmur. Tapi lebih daripada arti rumah roti, Bethlehem adalah kotanya Daud. Berarti ketika mereka pergi ke Moab, mereka bisa mendapatkan banyak hal di sana. Tapi di sana tidak ada firman Tuhan. Amin. Sehingga tujuan mereka menetap di sana, tapi Allah punya rencana yang lebih terbaik untuk mereka, sehingga Tuhan kirim bawa pulang Naomi dan juga mantunya yang bernama Ruth mengikutinya, supaya kehidupan mereka itu berubah. Karena Naomi merasa bahwa dia sudah kalah, hidupnya sudah selesai, tidak punya apa-apa. Tapi ketika dia kembali ke Bethlehem, itu adalah cara Tuhan bagi dia untuk bisa melihat kemenangan yang Tuhan sediakan bagi dia. Saya mau berkata kepada kita, kehidupan di luar Tuhan tidak akan pernah menyenangkan. Tapi kalau kehidupan di dalam Tuhan saudara-saudara, itu pasti selalu menyenangkan. Sekalipun ada banyak kesusahan, ada banyak hal yang kita hadapi, tapi saya mau berkata, Tuhan tidak akan pernah lepas kendali untuk bisa mengontrol dan menyertai kehidupan kita. Harus pulang ke Bethlehem, harus pulang. Karena Tuhan adalah Allah yang menempatkan mereka di tempat tersebut. Kadang-kadang kita punya rencana nih seperti Naomi, Elimelek, Mahlon, dan Kilion. Makanya saya dan saudara adalah orang-orang yang belajar untuk memahami rencana Tuhan. Kalau hari-hari ini ada yang hilang dalam kehidupan kita, kalau hari-hari ini ada yang pahit dalam kehidupan kita, kalau hari-hari ini tangan kita kosong, mungkin
mungkin itu cara Tuhan supaya saya dan saudara bisa kembali kepada Tuhan. Saya dengar satu kata dan itu menjadi berkat buat saya. Kalimatnya bunyinya begini. Allah tidak tertarik untuk menambal sulam kehidupan kita. Tapi Allah lebih tertarik untuk mendaur ulang kehidupan kita. Amin. Harusnya Tuhan waktu itu tidak matikan Elimelek. Tuhan tidak matikan Mahlon dan Kilion sehingga mereka tetap di sana. Tapi itu adalah cara Tuhan. Kalau mereka hidup dalam kemakmuran, kelimpahan, pasti mereka tidak akan kembali lagi ke Bethlehem. Tapi justru mereka kehilangan, justru Naomi kepahitan, justru Naomi tidak punya apa-apa lagi. Disitulah kesempatan untuk dia untuk sadar bahwa Tuhan mau dia kembali ke Bethlehem Efratah. Kita pun juga demikian. Kalau mau lihat kehidupan yang lebih dari pemenang, ayo kembali kepada Tuhan. Kembali. Jangan pernah coba-coba hidup di luar anugerah Tuhan. Jangan pernah. Ingat anak yang terhilang. Ketika dia sudah dewasa, dia minta dia punya warisan. Orang Israel, orang tua mati baru warisan dapat. Tapi memang ini anak ini berandalan, saudara. Brengsek ini anak ini. Maka dia minta dia punya warisan. Dia jual dia punya tanah. Dia pergi foya-foya. Dia senang di sana. Dia berpikir dan dia sudah menghayal bahwa dia akan bahagia selama-lamanya karena punya uang yang banyak. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tahu bahwa kehidupan di luar daripada rumah dia tidak akan pernah menyenangkan. Maka Tuhan kirim bencana, bahkan dia punya uang itu habis. Ketika uangnya habis, dia masih putar otak untuk bekerja sebagai seorang penjaga babi. Orang Israel itu babi itu najis. Tapi saudara bayangkan, gara-gara tidak punya apa-apa lagi, terpaksa harus bekerja menjaga babi. Bahkan mau makan makanan babi aja susah. Disitulah dia sadar bahwa dia harus kembali ke bapaknya dan rumahnya. Dan Alkitab mencatat dia tetap di situ atau dia sadar atau dia pulang, saudara-saudara. Dia sadar dan pulang. Ketika dia masuk dari jauh, ayahnya sudah tahu bahwa itu anaknya laki-laki. Langsung lari, langsung peluk, kasih dia jubah, kasih dia cincin, kasih dia kasut. Bahkan bonusnya adalah bikin pesta untuk dia. Dia rasa udah kalah kehidupannya. Tapi Tuhan bilang kamu tidak akan pernah kalah kalau kamu kembali kepada saya. Kadang-kadang iblis selalu bilang begini, hidup lu udah selesai. Betul? Kadang-kadang iblis bilang begini, lu gak punya masa depan lagi. Kadang-kadang iblis bilang begini, tidak ada yang akan tolong lu lagi. Tapi saya mau berkata, Tuhan akan menjadikan kita lebih daripada pemenang ketika kita kembali kepada Tuhan. Amin. Ayo kembali kepada Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang jauh dengan Tuhan. Saudara tetap jadi Kristen, beribadah hari Minggu, tapi mungkin saudara sedang jauh hubungannya dengan Tuhan. Saudara kehilangan waktu-waktu saat teduh dengan Tuhan. Saudara kehilangan waktu baca firman setiap hari. Saudara kehilangan waktu untuk bisa sharing dengan Tuhan. Ayo kembali kepada Tuhan. Karena kehidupan di luar Tuhan selalu membawa kekalahan kepada kita. Tapi kehidupan di dalam Tuhan selalu membawa kemenangan kepada kita. Beri tepuk tangan saudara-saudara kepada Tuhan yang luar biasa. Itu cara Tuhan yang pertama. Sedangkan cara Tuhan yang kedua, ini uniknya luar biasa. Yakni cara Tuhan yang kedua adalah
Tuhan mempertemukan dan menyatukan Boas dan Rut. Kalau mau baca Alkitab, kisah cinta yang paling hebat di Alkitab pun juga adalah kisah antara Boas dan Rut. Nanti suatu saat saya khotbah di anak muda tentang kisah cinta dari Boas dan Rut. Sangat luar biasa. Ketika sampai di sana, waktu itu mereka sampai adalah musim untuk menuai jelai. Maka Naomi berkata kepada Rut, Rut, kita memiliki kerabat yang dekat dengan mertuamu Elimelek. Maka sekarang adalah musim menuai gandum jelai. Kamu pergi untuk memungut gandum jelai di sana. Maka memang Rut ini adalah perempuan yang sangat taat sayang orang tua. Dia bilang, semua yang ibu perintahkan, aku akan melakukan. Maka ketika dia pergi, saudara-saudara, dia pergi memilih gandum jelai ini, saudara, di belakang bujang-bujang hamba-hamba daripada Boas. Bahkan juga dia datang tepat di daerah atau tanah atau perkebunan daripada Boas. Alkitab mencatat Rut ini perempuan yang sangat rajin. Dia bekerja dari pagi sampai sore. Waktu saya baca kisah ini, wah, ini perempuan ini memang hebat sekali. Hebat sekali. Rajinnya minta ampun. Dan ketika Boas sampai, Boas memberi salam kepada hamba-hambanya. Maka kita mencatat, dia tanya, perempuan itu siapa? Saudara kan udah baca kan? Berhasil kan udah baca toh? Nah, maka hamba-hambanya berkata, itu adalah Rut, mantu daripada Naomi yang baru pulang dari Moab. Maka ketika dia lihat itu, saudara-saudara, dia lihat bahwa perempuan ini rajin luar biasa. Maka dia berkata, kamu tidak usah pergi memungut jelai di ladang orang lain, tapi di ladang saya aja. Bahkan pungut sebanyak mungkin, bahkan juga nanti makan bersama-sama dengan kita. Saudara bisa bayangkan, kehidupan Naomi dan Rut pada waktu itu miskinnya sangat luar biasa. Saking gara-gara mau makan aja, Naomi harus suruh Rut untuk pergi memungut yang sisa-sisa yang jatuh daripada hamba-hambanya Boas. Tapi itu adalah cara Tuhan, saudara-saudara. Amin. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, dari mana caranya lagi supaya kita bisa mendapatkan ini, itu, dan lain sebagainya. Saudara ikut KPC kan ada yang sudah 7 tahun, ada yang baru 6 tahun, ada yang baru 5 tahun. Yang ikut awal-awal itu pasti tahu deh. Kita mau sewa ruko yang ada di depan rumah sakit itu, uang tidak ada. Itu uang cuma ada 2,5 juta. Sementara sewa harus bayar 12,5 juta. Uang dari mana? 10 juta. Saya doa pada waktu itu tanggal 3 Februari 2017, sorry. Saya doa, saya bilang, Tuhan kasih berkat karena kami mau pakai ruko di depan rumah sakit umum. Saudara tahu Ibu Eli donatur sekolah minggu baru pulang arisan. Dia baru pulang arisan dapat uang 11 juta. Tiba-tiba dia telepon saya, Andre, saya baru pulang arisan. Tuhan gerakkan saya untuk tanya kamu tentang gereja. Saudara lihat tuh, saya baru habis doa 5 menit, orang langsung telepon tuh. Saudara meminta uang 10 juta di sana. Jadi pendeta tidak boleh minta-minta. Kalau orang kasih, haleluya. Tapi kalau orang tidak kasih, jangan pernah minta-minta. Hati boleh hamba, tapi mentalnya harus raja. Itu prinsipnya begitu. Tiba-tiba dia tanya saya bilang, ya kami mau sewa ruko. Saya tidak kasih tahu berapa harganya. Dia bilang, minta nomor rekening dong. Dia baru pulang arisan dapat 11 juta. Dia parkir di pinggir tol. Dia transfer hari itu 10 juta.
Saudara bisa bayangkan, dapat arisan 11 juta, kasih Tuhan 10 juta. Harusnya dikasih perpuluhan 1.100.000. Masuk akal? Tapi yang tidak masuk akal, dia bisa kasih berapa? 10 juta. Siapa yang gerakkan dia? Tuhan yang gerakkan. Tepuk tangan saudara-saudara. Mustahil. Amin. Kita pindah dari situ lagi, pindah ke depan mitra lagi. Sewa di situ 1 tahun 50 juta. Uang dari mana? Saya tanya semua pada waktu itu, Oma Saleh dan juga Ibu Nela dan semua yang baru. Bagaimana ini? Sewa atau tidak? Belum Natal waktu itu, tapi semua sudah malam kudus sunyi senyap. Tidak bisa memberikan jawaban. Sebagai pemimpin harus bisa ambil keputusan. Saya bilang oke, pakai ruko ini. Nanti kalau tidak bisa bayar, Tuhan yang malu, bukan kita. Pakai saudara. Pas waktu itu habis konser, dapat uang kurang lebih 20 juta. Kita langsung bayar di depan 15 juta. Setelah bayar 3 bulan habis, masuk bulan ke-4 menuju bulan ke-6, uang tidak ada lagi. Pak Albert telepon saya sampai 2 bulan, saya tidak pernah jawab handphone. Kenapa? Saudara mau ambil uang dari mana? Saya bilang, Tuhan, aduh ini udah selesai nih. Aduh udah kalah ini KPC ini, aduh udah gak bisa lagi nih. Aduh Tuhan, bantu dong Tuhan. Saya doa sama Tuhan, Tuhan bilang begini, kalau di Bandung kamu kuliah 4 tahun, saya pernah tolong kamu. Kalau di Jakarta kamu merantau 7 tahun, saya pernah tolong kamu. Maka di Kupang pun juga saya akan tolong kamu. Amin. Tepuk tangan. Besok saya pergi hotel di kantor wali kota. Pagi-pagi lagi setrika pakaian. Teman saya telepon, Pak Andre lagi di mana? Mau khotbah di kantor wali kota? Oke, pulang ambil perpuluhan di kantor saya. Saya bilang oke. Langsung pulang ambil perpuluhan. Di tengah jalan teman dari Jakarta telepon. Malam jam 7 ada satu anak muda namanya Pak Andi. Kita doakan dia lulus pergi kuliah di Australia. Dia kerja. Dia bilang, Pak Andre, saya baru kerja. Gaji pertama saya 15 juta. Saya kasih semua buah sulung untuk gereja. Dan saya ingat hari itu kita dapat uang 22 juta, saudara-saudara. Pak Albert telepon hari Kamis. Saya bilang, saya ingin bayar. Sementara uang tidak ada. Tapi saya sudah bilang iman tuh saudara-saudara. Harus dibayar hari Senin. Dan terbukti saudara-saudara, dapat uang lebih dari itu. Bahkan sampai hari ini kita jalan saudara sudah 7 tahun. Tuhan tidak pernah meninggalkan Kupang dari saudara. Dari mana pertolongan saudara? Hanya dari Tuhan. Makanya jangan bersandar kepada manusia. Kalau saudara sandar dengan manusia, dia geser saudara rubuh. Tapi bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Maka orang Israel mengenal satu perkawinan, namanya adalah perkawinan Levirat namanya. Naomi bilang begini, Ruth, apakah kamu tidak berpikir untuk kamu boleh mencari seorang pelindung? Suami pada zaman itu disebut sebagai pelindung, istri sebagai penolong. Akhirnya dia bilang begini, mertuamu memiliki seorang kerabat, namanya adalah Boaz. Nah nanti malam itu ada pesta penuaian jelai. Nanti kamu mandi, kamu pakai pakaian yang bagus. Kemudian ketika semua orang sudah tidur, kamu pergi berbaring di samping daripada Boaz. Ingat, ini tradisi orang-orang Israel. Jangan bawa ke tradisi kita. Loh ya, beda saudara-saudara. Alkitab ditulis dalam konteks budaya orang Ibrani. Jadi jangan coba-coba ada yang berkata malam lebih tidur lebih tidur di situ. Oh ya, habis tuh. Itu bersina. Tapi dalam budaya orang Israel, ketika mereka menyuruh seorang perempuan, mereka sudah tahu bahwa laki-laki yang dihampiri itu adalah ada hubungan dengan perkawinan Levirat namanya. Sehingga laki-laki itu tidak akan menolak perempuan itu. Tidak akan pernah. Mari kita lihat firman Tuhan saudara-saudara. Alkitab mencatat. Mari kita buka firman. Di Imamat 25 ayat 47 sampai 49.
Imamat ke-5 ayat 47 sampai 49. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya atau anak laki-laki saudara ayahnya atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, orang Moab itu tidak memberikan makanan minuman kepada orang Israel, sehingga firman Tuhan datang kepada mereka bahwa orang Moab tidak boleh masuk dalam golongan orang-orang Israel. Tapi saya mau berkata, kedaulatan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Ruth bukan perempuan Moab biasa, tapi Ruth adalah perempuan pilihan dari Allah, sehingga dia diizinkan masuk menjadi warga kerajaan daripada umat Israel. Singkat cerita, maka Boas kagetlah. Boas tanya, kamu siapa? Maka Ruth tidak lama-lama, Ruth langsung to the point. Ruth berkata, kembangkanlah keturunan daripada Elimelek. Maka Boas sadar bahwa dia adalah orang yang berhak untuk menebus Ruth. Tapi dia berkata kepada Ruth begini, ada satu orang yang lebih dekat dengan Elimelek. Saya tidak boleh melangkahi dia. Saya harus tanya dia. Besoknya Boas pergi ke pintu gerbang dan dia tunggu orang yang paling dekat dengan Elimelek. Dia berkata, Elimelek sudah meninggal, maka dia sedang punya tanah. Engkau berhak untuk menebusnya. Tapi ketika engkau menebusnya, maka engkau pun juga harus menebus Ruth. Jadi beli tanah bukan cuma beli tanah, tapi dapat istri juga. Dia berkata, aduh tidak bisa, tidak bisa. Kalau dapat tanah boleh, tapi dapat istri baru lagi tidak bisa. Akhirnya dia tidak mau, singkat cerita, Boaslah yang menebus tanah itu dan juga mendapatkan dua orang yang berbeda, iman berbeda, status sosial berbeda, pola pikir berbeda. Tapi karena rencana Tuhan, Tuhan mempertemukan dan menyatukan mereka. Amin. Naomi merasa udah kalah hidupnya. Tidak ada pertolongan dari mana lagi. Tapi Tuhan masih punya banyak cara untuk bisa menjadikan Naomi lebih daripada pemenang. Amin, saudara-saudara. Mari kita lihat firman Tuhan. Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17. Rut 14 ayat 13 sampai 17. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, perhatikan di sini saudara-saudara, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Baca sama-sama. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Makanya saya bilang tadi di awal, kalau ada anak mantu yang layak dapat penghargaan, dia adalah Rut. Amin, saudara. Dia lebih berharga dari 7 orang anak laki-laki. Hebat. Alkitab lanjut berkata,
Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Dari Salmon lahir Boas. Siapa ibu daripada Boas? Ada yang tahu? Perempuan Yeriko? Perempuan Sundal? Siapa? Rahab. Kemudian dari Boas dan Ruth lahir Obed. Dari Obed lahir Isai. Dari Isai lahirlah Daud. Dan terus keturunan berlanjut, saudara-saudara. Dari Daud lahirlah Yesus Kristus. Tepuk tangan, saudara-saudara. Tidak heran Yesaya berkata, keturunan Israel tidak akan pernah habis. Akan muncul satu tunas dari Daud yang akan keluar, saudara-saudara. Dan itu adalah Yesus Kristus. Amin. Naomi bilang hidup saya sudah kalah selesai. Tapi Tuhan bilang belum selesai. Bagi kamu kalah, tapi bagi aku kamu lebih daripada pemenang. Amin. Kalau hari ini kita rasa hidup kita kalah, Tuhan bilang tidak. Kamu akan lebih dari pemenang. Kalau hari ini kita berkata Tuhan saya tidak punya apa-apa, Tuhan bilang kamu lebih dari pemenang. Kalau hari ini mungkin hidup kita pahit, kita merasa Tuhan tidak ada masa depan, Tuhan bilang kamu lebih dari pemenang. Amin. Siapa yang mau lebih dari pemenang, saudara-saudara? Tepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri, saudara-saudara. Tuhan berkati kita semua.